Salam sehat Indonesia. Berjumpa lagi di program kesayangan kita, yaitu Hidup Sehat bersama saya, Dr. Ekles. Ingat, kesehatan itu sangat penting kan? Jadi wajib simak program ini sampai akhir untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Nah, di segmen awal kali ini kita akan membahas gejala yang mungkin sebagian masyarakat pernah mengalaminya, yang namanya kram otot. Ada kalanya pada waktu beraktivitas atau olahraga tiba-tiba kram, ataupun kadang-kadang pada saat istirahat atau pada saat tidur. Memang kerasa tidak nyaman. Kita akan membahas bagaimana sih kram itu terjadi bersama ahlinya, Dr. Firna, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Apa kabar, dokter? Baik, dokter. Apa kabar, dokter Ekles? Oke, selalu sehat. Karena selalu nonton Hidup Sehat, dokter. Sehat. Oke, lagi ini ya, selalu sehat ya. Iya, Sehat-sehat selalu dalam kehamilan. Nah, tapi Dokter Firna tidak sabar untuk memberikan informasi ya. Apalagi kita akan membahas mungkin ini gejala yang sebagian masyarakat sering mengalaminya, yang namanya kram otot. Tapi sebelum kita mendetail soal kram otot, dokter, apa sih pengertian kram ini, dok? Kram otot tersebut merupakan suatu kondisi di mana suatu otot mengalami tarikan, gitu ya, tiba-tiba sifatnya tanpa kita sadari atau dapat kita kendalikan, gitu ya, mengenai satu bagian atau beberapa bagian otot. Kram ini memang terjadi di otot ya? Iya. Ya, ini yang menyebabkan tadi ya kontraksi atau tarikan otot yang berlebihan ya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal aktivitas atau olahraga, tiba-tiba tuh kita kram saat olahraga atau ada saat aktivitas tertentu. Bahkan yang paling mengganggu nih, mungkin sering kita mengalaminya nih, kram pada saat malam nih atau pada saat tidur. Itu kenapa, dokter? Kalau penyebabnya kita bagi sebenarnya dari beberapa penyebab, ada yang primer, ada yang sekunder. Misalkan kalau di malam hari, itu untuk penyebab primernya memang itu idiopatik atau disebut kita nggak mengetahui penyebabnya apa. Kemudian kalau sekunder itu karena ada suatu kondisi medis tertentu yang mengakibatkan kram otot, gitu ya. Misalkan karena kelainan struktur kaki yang misalnya kaki datar atau lutut dalam keadaan misalkan sudah ada gangguan nih, sudah ada yang O ataupun yang X. Nah, itu faktor resiko untuk terjadi kram otot lebih besar. Kemudian posisi juga mempengaruhi, gitu ya. Posisi misalkan kita duduk terlalu lama atau pakai high heels terlalu lama, gitu ya. Kemudian atau kita duduk selonjoran gitu, itu terlalu lama, itu juga mengakibatkan kram otot itu lebih mudah terjadi, gitu ya. Atau kondisi-kondisi misalkan ada penyempitan pembuluh darah di kaki, itu mengakibatkan kram otot lebih mudah, gitu. Atau ada kondisi saraf terjepit juga bisa, atau kondisi metabolik seperti misalkan ya seperti saya nih, kondisi sedang hamil itu mengakibatkan kram otot lebih besar terjadi, atau pada pasien-pasien dengan hipertensi yang sering kita berikan, misalkan memberikan obat hipertensi yang banyak keluar urin, gitu kan, jadi cairan tubuh kita banyak keluar. Nah, cairan banyak keluar sehingga elektrolitnya jadi terganggu, gitu. Itu mengakibatkan kram otot lebih sering. Kemudian kondisi yang misalkan pasien dengan cuci darah atau lagi hemodialisa, gitu kan, elektrolitnya jadi imbalance, gitu ya. Jadi itu mengakibatkan kram otot juga. Jadi pada dasarnya sirkulasi ke otot kurang lancar ya? Iya, betul. Nah, tapi pada saat kita misalnya olahraga itu karena apa ya? Hyperuse dari otot atau gimana, dokter? Atau ada hubungan dengan sirkulasi tadi? Ya, kalau pada olahraga memang ada hubungannya juga dengan sirkulasi. Kalau kita olahraga misalkan over, gitu ya, apalagi kondisinya panas, kemudian kita banyak berkeringat, nah itu juga mengakibatkan kram otot lebih sering, gitu. Atau memang yang kita olahraga tapi kurang peregangan, nah itu juga mengakibatkan kram otot. Misalnya saya tiba-tiba pada malam hari terserang kram otot. Kita langsung praktekkan ya. Mari, dokter. Misalnya saya lagi tidur nih, dok. Biasanya kan kaki ya? Nah, apa yang pertama kali harus saya lakukan? Kalau memang kramnya ada di betis, paling sering tuh ya, dok? Paling sering itu malam-malam terganggu, tiba-tiba ketarik betisnya, gitu ya. Nah, yang paling mudah adalah kita lakukan di ankle, kita gerakan stretching. Nah, kita paksa kalau bisa, kalau nggak terlalu sakit kita bisa stretching. Kita ke arah
ke arah gini. Ke arah kepala ya, gitu kita tekuk, kemudian tapi lutut harus dalam keadaan lurus, kemudian panggul juga lurus, gitu, sehingga alirannya lebih baik ke otot, misalnya otot betis yang mengalami kram, gitu ya. Atau kalau memang nggak kuat nih kita stretching paksa ankle-nya, gitu ya, kita bisa perlahan geser sedikit, kemudian kita bisa berdiri, Dok. Oke, ya, saya kita geser berdiri, sedikit. Ya, kita berdiri. Berdiri. Kemudian, langsung berdiri, ankle kita diluruskan saja, gini? gitu. Ya, kita lurus aja gitu. Kita secara pasif dengan kita supaya alirannya lebih lancar. Gitu. Pada prinsipnya tujuannya memperlancar sirkulasi ya. Betul. Oke. Nah biasanya berapa lama, Dok? Misalnya yang tadi pada waktu tidur kita posisi ini berapa lama, Dok? Nah, kalau sebenarnya stretchingnya kita bisa 10 sampai 20 detik. Baik. Tapi keluhan kram sendiri itu terjadi serangannya itu bisa beberapa detik sampai dengan 10 menit. Jadi kalau kita sudah melakukan peregangan, stretching kayak tadi, kalau kramnya nggak hilang-hilang gimana, Dok? Atau bahkan lebih dari 10 menit? Kita bisa bantu dengan tambahan alat. Kita bisa misalkan kita minta tolong gitu ya, ambilkan kompres es, bisa kita kompres di area betis yang kram gitu ya, kompres es, kemudian gantian dengan kompres hangat. Jadi kita sistemnya dengan menggunakan thermal sama yang dingin. Gitu. Kemudian secara bergantian. Selama gitu berapa lama? Misalnya dingin kompresnya 1 menit sampai 5 menit atau gimana? Ya, kemudian bisa sampai 5 menit ya, 5 menit dingin, kita ganti 5 menit panas gitu ya. Jadi akan hilang. Kalau memang tidak berkurang juga, ya kita perlu pemberian muscle relaksan atau obat penghilang nyeri gitu. Nah, ngomong-ngomong soal tadi yang lama kram yang dikatakan memang perlu ada tindakan lanjutan, kram ini bisa tanda-tanda dari gejala dari penyakit serius nggak, Dok? Kalau memang sering terjadi kram gitu ya, apalagi dia mengganggu tidur gitu ya, mengganggu jadi sering sakit gitu ya, kita perlu melakukan pemeriksaan gitu ya. Nah, jadi biasanya di sini kita periksa gitu dari strukturnya apa sih yang terganggu, kemudian apakah ada pulsasinya, seperti kita raba dulu, kita tekan, kita raba bagaimana sirkulasi ke area yang terganggu tersebut gitu ya. Kemudian kita perlu pemeriksaan lanjutan gitu ya. Yang paling mungkin lebih sering diketahui kram identik dengan elektrolit. Nah itu kita periksa dulu elektrolitnya gitu ya. Dan anemia juga berpengaruh. Jadi kita perlu deteksi apakah memang ada anemia atau karena kekurangan besi atau yang lain yang mengakibatkan kram ini tersebut. Dr. Vina, ini pemirsa pengen tahu nih tips supaya kita mencegah terjadinya kram, baik saat mungkin pada saat olahraga ataupun pada saat tidur yang paling mengganggu. Bagaimana mencegah terjadinya kram? Nah, yang utama adalah kita melakukan kalau misalnya sebelum stretching dulu nih, itu paling utama gitu ya. Setuju. Itu kita harus aktivitas lebih banyak gitu ya, jangan kebanyakan duduk gitu ya. Jadi sedentary lifestyle kita harus kurangi ya, kita harus aktif, misalkan kita olahraga gitu ya. Nah, sebelum olahraga tentunya harus diikuti stretching. Stretching terutama kalau memang terjadinya di betis, nah itu kita perlu stretching otot-otot bagian tubuh yang belakang gitu ya, dari bagian betis, bagian bokong, bagian tubuh belakang. Itu kita bisa lakukan stretching. Ya, selain stretching, tentunya kita harus hidrasi yang cukup. Hidrasi dalam artian minum yang cukup, saya minimal 2 liter per hari gitu ya. Kemudian kalau memang kita hidrasinya berlebih atau misalnya urinnya berlebih atau keringat berlebih, jangan lupa selain air kita perlu asupan elektrolit gitu ya. Jadi mungkin minuman yang mengandung ada tambahan elektrolitnya. Berarti memang faktor sirkulasi dan elektrolit ya dokter ya sangat menentukan. Nah, posisi tidur berpengaruh nggak, Dok? Ya, tentunya posisi tidur mempengaruhi terjadinya kram gitu ya. Kalau posisi tidur kita terlalu banyak dalam satu posisi tertentu, terutama posisi ankle kita dalam keadaan menekuk ke bawah terlalu ke bawah tuh terlalu ekstrim gitu ya, terlalu lama gitu ya, itu dapat mengakibatkan kram otot. Jadi posisi tertentu ya, berarti bukan cuma posisi tidur ya, kalau posisi tubuh kita ya, tapi memang kegiatan begini berarti dalam posisi tidur ya. Gitu. Oke pemirsa, pentingnya kita untuk pemenuhan aktivitas fisik yang baik dan pemenuhan elektrolit juga yang baik untuk tubuh, mencegah terjadinya